Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Palembang siang ini. Edisi hari ini Rabu 4 Februari 2026 dan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dela Wawi. Dan selanjutnya kita di program sanksi untuk edisi hari ini, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi. Di program Sanksi untuk edisi hari ini Rabu 4 Februari 2026 pendengar, Provinsi Sumatera Selatan ini tercatat sebagai daerah dengan jumlah pecandu narkoba terbanyak kedua secara nasional. Nah, ini dari catatan BNNP Sumatera Selatan, 60% pengguna narkoba di Sumatera Selatan adalah berjenis kelamin laki-laki. Jadi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen Pol Hisar Sialagan, ini menyebutkan bahwa prevalensi pengguna narkoba aktif di Sumatera Selatan ada sekitar 5%, dengan mayoritas ini berasal dari kelompok usia 25 hingga 45 tahun. Lalu kelompok tertinggi kedua adalah remaja dengan usia 15 hingga 24 tahun. Untuk di program Sanksi pagi hari ini kita akan berbicara mengenai peningkatan kualitas hidup penyalahgunaan narkoba pasca rehabilitasi bersama perawat Ali Muda, merupakan konselor tersertifikasi dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Ada Bapak Yasmin, Escape Nurse. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat kabarnya Pak Yasmin pagi hari ini, Pak Yasmin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan kita akan mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 dan siaran ini secara live juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Nah, mungkin Pak Yasmin juga bisa ini kalau mungkin boleh perkenalkan diri dulu Pak Yasmin ya. Ini kali pertama Pak Yasmin ya di Pro 1 RRI Palembang. Silakan Pak Yasmin. Ya, baru pertama Mbak. Perkenalkan, saya Yasmin, perawat di ruang rehabilitasi Nabza, ruang camar, sekaligus merangkap konselor adiksi yang sudah terverifikasi BNN. Saya bekerja di bagian Nabza ini lebih kurang mungkin 10 tahun ya, dari 2015 sampai sekarang, dan sudah pernah mengikuti itu on job training atau residensial di Lido BNN Pusat di Bogor itu selama 2 minggu. Terus sudah pernah mengikuti juga pelatihan yang UTC yang untuk program perawatan pengobatan pasien rehabilitasi Nabza. Baik, ini berarti jam terbangnya udah panjang banget. Tapi kalau bisa misalnya kita berbicara mengenai rehabilitasi nih Pak Yasmin, mungkin bisa diceritakan juga bagaimana kualitas hidup seorang pecandu narkoba nih Pak Yasmin. Kalau kualitas hidup seorang pecandu narkoba atau adiksi ya, istilahnya adiksi ini kecanduan, positif itu ada penurunan baik dari mungkin ringan sampai yang berat. Karena kita tahu bahwa adiksi ini adalah penyakit otak ya. Jadi kita tahu bahwa otak ini adalah susunan saraf pusat kita ya, ada di otak semua. Yeah. Jadi kalau susunan saraf pusat tersebut sudah ada gangguan atau sudah ada kendala, ya positif itu mempengaruhi kualitas hidup seseorang ya.
Jadi ini sangat bisa dikatakan sangat miris ya Pak ya, Iya, apabila masyarakat atau seseorang itu sudah pencandu narkoba. Nah Pak Yasmin mungkin juga bisa dijelaskan kalau dilihat dari secara fisik ya, dari kasat mata, apakah bisa melihat seseorang itu pecandu atau bersih dari narkoba Pak Yasmin? secara fisik mungkin kalau dia masih ringan tuh mungkin agak susah ya. Berarti ada tingkat-tingkatan Iya, juga ada Pak tingkatnya, Yasmin? Pak. Boleh Tapi diperjelas Pak Yasmin? mungkin kalau ringan ya kita paling lihat dari cara bicaranya, Hmm. emosinya, atau mungkin dari bola matanya, atau dari cara dia bicara tuh udah ada kelainan-kelainan di sisi fisiknya, baik Ya. mata, mungkin mulut ya. Sudah kelihatan itu cara bernapasnya ya. Karena kita tahu nih, atau mungkin sering ada penyakit-penyakit lain menyertai Mbak itu. Mhm. Kalau udah berat itu ya kita lihat lagi postur tubuhnya mungkin udah tahu juga Udah gimana kelihatan ya. pipinya, iya. Berarti bisa dikatakan, tapi ada yang banyak yang bilang kalau orang pecandu narkoba itu belum tentu badannya kurus Pak Yasmin. Ada yang bilang juga kalau kurus krempeng itu juga pengguna narkoba. Kalau dilihat dari kacamata dari dunia kesehatan, itu seperti apa Pak Yasmin? Bener nggak sih kalau orang kurus itu ada ciri-ciri khususnya mungkin bisa dilihat Pak Yasmin? Ada Mbak, mungkin dari kelopak matanya. Kelopak ya. matanya Ya, kenapa tuh dari Pak Yasmin? bibir mungkin agak cekung ya. Oh gitu, Iya. kayak kurang tidur ya? Iya, kurang tidur ya, pasti kurang tidur kan. Terus? Pipinya kadang kelihatan rahang-rahangnya. Oh, kalau bahasanya itu kayak Iya, kempot iya, ya. betul. Terus apalagi nih Pak? Mungkin dia sering juga mengeluh kan. Pada usia kan mungkin masih muda ya. Dan tidak bukannya pekerja berat atau ini, tapi mereka udah banyak keluh-keluh secara fisiknya. Heeh. Oke, jadi sudah kelihatan ya dari fisik kalau orang seperti Pak Yasmin pasti sudah bisa melihat ya. Nah, Pak Yasmin apakah selama direhabilitasi kualitas hidup pecandu narkoba itu mengalami perubahan nih Pak Yasmin? Selama direhabilitasi ya selama ini pasti mengalami perubahan Mbak ya, karena itu jangka waktunya 3 bulan ya. 3 bulan ya? Ya minimal 3 bulan. Dan terus juga di Rumah Sakit Erna di Bahar kan sudah lengkap nih kalau fasilitas secara tenaganya ya, tenaga ahlinya dari dokter spesialisnya, DPJP-nya itu sudah spesialisnya sudah konsulen ya, khusus adiksi. Terus ada dokter umum yang sudah terlatih dalam merehabilitasi nafsa, ada juga psikolog, konselor adiksi, perawat, mungkin ada peksos. Jadi tenaga-tenaganya sudah mungkin kompeten ya di bidangnya ya. Jadi insya Allah tuh kita banyak cara untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang kalau juga sudah direhabilitasi khususnya di ruang camar Rumah Sakit Erna di Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Berarti sudah lengkap ya, nggak perlu ke Bogor lagi ya Pak ya? Insya Allah sudah Di enggak, Pak, ya. Erna di Bahar udah lengkap nih untuk Iya. rehabilitasi. Pak, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Mungkin pendengar kita yang bergabung boleh di line telepon juga di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Selamat pagi Mbak Dela, mau nanya nih, apakah betul ini kalau pengguna narkoba itu takut sama namanya matahari atau menghindari matahari secara langsung? Dari Pak Paris di Sekip, boleh langsung ditanggapi Pak Yasmin. Terima kasih Pak Paris. Paris Skip. Itu mungkin tergantung ganggunya Pak ya. Kalau mungkin yang mungkin udah dual diagnosa, mungkin ada gejala-gejala kejiwaannya, mungkin bisa juga dia takut matahari ya. Tapi mungkin kalau dia masih belum mengarah ke kejiwaan, biasanya enggak Pak. Berarti kalau misalnya sudah mengalami kejiwaan, berarti mereka Ya, takut bisa-bisa matahari ada, ya? ada yang takut matahari, ada Oke. takut air untuk mandi, ya bermacam-macam lah Pak. Sampai segitunya Pak ya? Sampai takut air juga ya Pak ya? Ada Pak. Baik, Pak, ini ada pertanyaan masuk lagi di 082179279090. Ini kalau nanyain tentang narkoba banyak ya, banyak yang peduli juga dan banyak yang mungkin pengen tahu juga. Selamat pagi Pak Yasmin, izin bertanya nih, ada teman saya nih suka geleng-geleng kepala, padahal mereka tuh nggak ada kelainan di urat saraf ya, tapi suka geleng-geleng terus suka hidungnya suka di apa nih bahasanya nih, suka di endus-endus ya atau Ada ingus ya. ya, apakah itu juga termasuk mereka pengguna narkoba? Mengingat ini kalau suka ngomong suka ngelantur. Boleh langsung Ya, ditanggapi. itu mungkin bisa juga salah satu gejalanya, tapi kita harus ada pemeriksaan ya untuk memastikan dia pengguna atau bukan ya. Ya itu termasuk gejalanya Mbak, sering seperti ada pilek terus ya. Iya. Nah benar, itu ada salah satu gejalanya.
Nah, tapi ya kita untuk memastikan dia pengguna atau belum ya itu harus ada pemeriksaan ya. Nggak bisa kita tebak-tebak nih. Ya mungkin ada penyakit lain, ya tetap harus ada pemeriksaan. Nggak bisa kita tebak-tebak nih. Bener. Pengguna nanti kita ya salah jadi. Betul, jadi salah tuduh ya, Iya, nggak betul, boleh ya. ya. Jadi harus Tapi ada kalau gejalanya masuk itu. gejalanya udah masuk Iya, ya. Kalau untuk katanya benar juga ya Pak ya. Kalau misalnya salah satu dari efek seseorang yang menggunakan narkoba itu adalah kepercayaan diri, menambah sebuah kepercayaan diri. Benar atau hanya cuman halusinasi mereka aja nih Pak? Itu mungkin sesaat Mbak. Ya mereka tuh nganggap tuh doping nih. Oh, Biar doping percaya ya? diri, biar kerjanya tahan bergadang atau kerjanya ekstra. Ya itu doping. Tapi sementara. Jadi kalau mungkin dosisnya kecil harus meningkat biar untuk mencapai yang diharapkan, tenaga yang diharapkan, kepercayaan diri diharapkan. Jadi itu ya itu pemahaman yang salah sebenarnya. Jadi bahwa itu sementara saat menggunakan, makanya mereka tuh kan perlu peningkatan dosis lagi untuk mencapai hal tersebut. Nge-fly ya? Iya betul, itu asumsi yang salah. Asumsi yang salah. Iya. Oke, baik ya. Jadi jangan salah kaprah. Nanti takutnya mereka yang nggak percaya diri ini mau menggunakan narkoba, pengguna narkoba, padahal nggak ada kaitannya kepercayaan diri sama narkoba ya Pak ya. Nggak ada, itu hanya Baik. sementara aja itu. Baik, kita terima teleponnya Pak Yasmin ya di 369977. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Pro 1, selamat pagi. Halo. Halo, pagi. Dengan siapa di mana nih Mbak? Saya Amanda dari Pelaju, Kak. Mbak Manda di Pelaju. Silakan Mbak Manda, ada Pak Yasmin nih. Siap, Mbak. Mau bertanya Boleh, dari Mbak. pengalaman Bapak seperti apa realitas kehidupan penyalahgunaan narkoba setelah keluar dari tempat rehabilitasi? Pengalaman Bapak setelah Selesai merehab ya. setelah dari rehab ya? Iya, Oke, segitu saja Mbak Manda. iya Kak. Baik, terima kasih Mbak Manda untuk teleponnya. Silakan Pak Oke, Yasmin. terima kasih Mbak. Untuk setelah selesai melakukan rehab, biasanya kita anjurkan untuk tetap kontrol Mbak ya. Kontrol di rumah sakit untuk kalau dalam kota tuh 1 kali setelah pulang tuh dalam 1 minggu, terus 1 bulan sekali. Kalau luar kota itu 2 minggu, untuk pertamanya nanti 1 bulan. Pengalaman saya itu memang kita nggak bisa dilepas mereka kan, tetap harus kita pantau. Makanya selama di rehab itu kita ada istilahnya konseling keluarga. Itu secara pribadi dilakukan oleh dokter spesialisnya, psikolog, mungkin juga konselor. Maka tujuannya itu biar keluarga juga tahu nih cara perawatan saudaranya atau klien atau anaknya atau siapanya yang kemarin dirawat tuh, biar mereka paham nih setelah pulang nih gimana keluarga tuh memperlakukannya. Apa yang harus dilakukan ya? Karena tidak semestinya mereka tetap harus ada pengawasan, tetap harus ada diakui di rumah. Jangan nanti setelah dia pulang nih dia ini sudah bagus atau dia sudah dia pecandu, jangan ada stigma yang negatif terhadap mereka. Kalau ada stigma ya tetap juga bisa membuat mereka tuh kambuh kembali. Terus juga selain program individu kita juga ada konseling individu dengan keluarga, juga ada istilahnya FGD, kita ngumpulin beberapa keluarga pasien nih, kita panggil nih ke rumah sakit. Ya salah satunya untuk pemahaman tentang pengetahuan tentang narkoba ini, terus bagaimana perawatnya di rumah. Jadi tetap nggak bisa kita lepas Mbak. Terus juga tidak boleh kita ada stigma negatif sama keluarga kita yang setelah selesai rehab. Tetapi kita harus kasih percayaan dan mungkin tanggung jawab atau dilibatkan dalam kegiatan dalam keluarga. Baik Pak Yasmin, kebanyakan kan kalau sebagai contoh ya Pak ya, para artis di Indonesia mereka sudah direhab, terus balik lagi, rehab, balik lagi. Sebenarnya apa sih yang salah yang mereka lakukan sehingga mereka tuh bisa bolak-balik rehab, terus menggunakan lagi rehab, menggunakan lagi nih Pak Yasmin? Ya mungkin dari komitmen mereka Mbak. Komitmennya mungkin belum ya. kuat nih untuk stop narkoba. Mungkin ya, atau mungkin komitmennya sudah kuat, tapi faktor lingkungan nih, teman-teman pemakainya dulu nih, tetap mempengaruhi, tetap berhubungan ya. Faktor lingkungan juga ya Pak ya? Iya, terus sangat mendukung Mbak itu. Kita kan nggak enakan, istilahnya mereka nih kan, nggak enakan, ayo atau kawan-kawannya udah kita perpisahan nih, terakhir kali nih kita pakai nih. Nah jadi faktor lingkungan sangat mendukung. Jadi memang kalau ini kan mereka harus ada komitmen yang kuat, terus juga harus bisa menghindari, harus bisa berani menolak nih ajak-ajakan itu. Oke, jadi memang sangat butuh keyakinan. Betul, Mbak. Dan ini ya kekuatan juga dari diri sendiri. Kalau nggak diri sendiri, siapa yang mau menyembuhkan ya Pak ya? Percuma aja rehab berkali-kali, tapi masih ada
lingkungannya nggak sehat, terus dari diri juga nggak kuat ya nggak Pak kuat, ya. komitmennya nggak kuat. Baik, Pak Yasmin ada pertanyaan masuk lagi dari Mbak Dwi di Pelaju. Selamat pagi Pak Yasmin, kalau boleh tahu nih, untuk rehab seorang pecandu narkoba itu diperlukan berapa lama sih waktunya Pak? Mohon penjelasannya. Dan ini kalau di rehab apa aja mungkin program-program yang dilaksanakan di dalam rehab? Dari Mbak Dwi di Pelaju, silakan Pak Yasmin. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Untuk Rumah Sakit Ernali Bahar nih kita kan itu programnya IPWL dari Kemenkes nih Mbak. Jadi kita tuh yang 1 tahun itu cuma ditanggung tuh 3 bulan kalau yang gratis Mbak. Mungkin kalau yang berbayar nih bisalah nanti lebih dari 3 Lebih dari bulan situ ya. sanggup keluarga ya. Tapi kalau yang gratis dari Kemenkes itu 3 bulan. Program-programnya tuh banyak sekali Mbak. Salah satu pemahaman ya tentang apa nih, tentang narkoba nih, efek-efeknya udah dialami, pemahamannya ya. Mungkin selama ini mereka nggak paham nih, tahunya mungkin doping ya. Tapi mereka nggak paham. Nah, jadi pemahaman tentang narkoba, terus juga kita memperbaiki kualitas hidup mereka. Mungkin selama di rumah nih, biasanya kan kalau pecandu nih malam jadi siang, siang jadi malam ya. Ketuker ya. Iya. Nah, nanti setelah di rehab ya kita atur, ada jadwalnya. Jadi schedule kita tuh, daily activity kita itu sudah lengkap dari hari Minggu sampai hari Sabtu udah lengkap. Sudah full kegiatan kayak di asrama nih ya. Sudah padat kegiatannya. Termasuk juga untuk kegiatan, ada juga untuk keluarga, nanti kita undang salah satu kegiatannya. Untuk pemahaman dan tentang narkoba dan perawatan si kliennya setelah pulang. Oke, berarti tenang aja di dalam selama 3 bulan itu ada program-programnya ya Pak ya, Iya, bukan betul, berarti cuma numpang tidur terus diobati enggak ya Pak ya. Pak Yasmin, kita terima telepon kembali ya, ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Baik ya, kita terima telepon dulu. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi, dengan Pak Zakaria di Kenton ya. Iya. Ya, silakan Pak Zakaria. Itu dari mana narasumbernya? Dari Rumah Sakit Ernali Bahar ada Pak Yasmin. Ya, selamat pagi Pak Yasmin. Pagi Pak. Pertanyaannya dikit Pak ya, masalah Pak. soal rehab narkoba ini. Memang di Ernali Bahar tuh mereka tuh di asrama atau seperti apa Pak ya? Kemudian terapi apa yang mereka gunakan itu, apakah masih menggunakan obat terlarang? Kemudian apakah terapi seperti di bulan Ramadan ini kan ada puasa gitu ya? Apakah itu lebih baik kalau mereka itu menjalankan ibadah puasa, atau misalnya dengan banyak itu mengikuti dari pengajian atau ceramah-ceramah di kita gitu. Baik. Pencerahannya ya, Pak Yasmin. Terima kasih Mbak Dela. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Silakan Pak Terima Yasmin. kasih Pak. Boleh Pak saya sedikit menjelaskan ya. Untuk religinya memang kita udah ada Pak, sudah terjadwal tuh khusus hari Selasa, hari Kamis Pak. Kita panggil Ustadz. Untuk puasa itu mereka tuh nggak tahu Pak ya. Nah untuk sekarang aja itu ada beberapa klien kita itu rutin puasa Senin Kamis Pak. Padahal dia di rumah nggak pernah puasa. Ini rutin, mungkin ada orang 8 nih sekarang yang setiap Senin Kamis dia mau puasa. Terus untuk kegiatan mungkin puasa untuk Ramadan nih, kalau Ramadan setiap tahun Pak kita full. Jadi kalau pasien itu kan yang laki-laki kan nggak ada halangan nih. Jadi mereka wajib nih puasa, khususnya agama Islam Pak. Jadi mereka wajib untuk berpuasa full, dan di rumah sakit fasilitasi untuk sahur dan berbukanya. Ya istimewa kalau bulan puasa, sangat difasilitasi. Nah untuk tempat kata Bapak di asrama atau kita enggak Pak, kita di rumah sakit itu memang ada ruangan khusus sama kayak di ruangan lain, tapi kita khusus namanya rumah camar. Jadi memang khusus, tidak dicampur dengan pasien jiwa Pak. Nah, jadi memang ruang khusus, mereka sekamar itu maksimal orang 4, ada orang 2. Baik. Itu aja Pak. Tadi yang disampaikan Pak Zakaria, kalau selama di rehab apakah juga masih mengkonsumsi obat, mungkin obat dari dokter atau seperti apa nih Pak Yasmin? Oh itu Pak, kita makanya ada pemeriksaan dokter tadi Pak. Dokter kita dokter spesialis jiwa tapi sudah konselor adiksi Pak. Jadi kalau nggak diperlukan obat nggak dikasih Pak. Nah tapi kalau mereka diperlukan, ini ya dikasih dokter. Jadi kita memang murni itu kegiatan Pak ya harusnya, tapi kalau diperlukan baru kita kasih obat. Jadi kalau ini sesuai resep dokter ya Pak Yasmin diperlukan ya, juga, Pak, diperlukan ya. Pak. Kalau tidak memerlukan obat nggak dikasih. Jadi nggak sembarang ini ngasih ya, obat ya. Iya. Pak Yasmin, mungkin karena jam terbang Pak Yasmin juga sudah tinggi banget, boleh berbagi cerita dulu Pak. Mungkin bisa menceritakan suka dan dukanya dulu, pengalamannya selama mendampingin para pecandu narkoba, bisa dikatakan yang paling berat atau yang paling
berat itu pernah menangani kasus seperti apa nih Pak? Pendampingan seperti apa? Ya, kita urus narkoba ini kan tahu lah deh Mbak ya. Iya. Mungkin ngomong tuh nanda kutip tuh udah dibilangin nih preman nih. Ya kita kan orang medis kan nih. Iya. Jadi mereka tuh menganggap tuh kayak di penjara pernah masuk tuh kan, mau ini nego-nego ini. Ya tapi kita kan profesional. Ekonomi. Oke, mungkin boleh dikasih sedikit ini Pak infonya Pak Yasmin. Boleh Bu, saya kasih informasi Bu. Ya kita ada yang istilahnya dengan Kemenkes, IPWL Kemenkes ini kan gratis Bu. Syaratnya itu pertama tuh harus ada kartu namanya BPJS yang PBI ya, yang gratis. Kalau nggak ada kartu PBI, boleh kita surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Terus KTP, kartu keluarga, ya, foto 4x6, pas foto 4x6 latar merah, ya itu aja Bu. Nggak perlu rujukan kalau narkoba, mungkin langsung ke Poli Rehabilitasi Narkoba. Oh langsung datang aja ke RS Nadi Bahar, nggak perlu ke Paskes pertama gitu ya Pak ya? Jadi salah satu syaratnya harus kartu BPJS, kalau nggak ada ya surat keterangan tidak mampu aja. Oke, jadi jangan lupa ya, atau nanti kalau butuh informasi lebih lanjut langsung datang aja ke RS Nadi Bahar Palembang ya Pak Yasmin ya. Boleh. Pak Yasmin kita break sejenak ya, nanti kita baca lagi pertanyaan-pertanyaannya udah banyak sekali masuk. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Oke, Mbak. Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahan 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi.
Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, kita masih di program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi. Dan kita masih bersama Pak Yasmin Escape Nurse dan yang merupakan perawat Ali muda dan juga konselor tersertifikasi dari Rumah Sakit RS Erlandi Bahar Palembang ya. Yang mau nanya silakan, atau juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, atau juga melalui RRI Digital, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Pak, kalau berbicara mengenai rehab, tadi diperlukan kalau dari pemerintah itu baik, kita terima telepon dulu ya Pak ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Halo Pro 1, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana ini? Dengan Lilis di kilometer 12, Mbak. Mbak Lilis di KM 12, silakan Mbak Lilis. Ya, Mbak, silakan. Oke, Pak Yasmin, Ya, Mbak. saya mau tanya nih Pak. Boleh, Mbak. Sebenarnya rehabilitasi narkoba ini wajib atau enggak ya untuk semua pengguna narkoba? Atau sebenarnya rehabilitasi ini bersifat anjuran atau mungkin sukarela? Bisa dijelasin nggak sih Pak kondisi seperti apa yang buat pengguna narkoba ini wajib rehabilitasi? Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, Baik, silakan Pak Yasmin, kalau boleh langsung dikatakan tanggapi. wajib Mbak, nanti ditangkap nih kalau nggak rehab ya. Nah, tapi mungkin ya tergantung si pasien atau keluarga lah nih. Kalau anaknya perlu sembuh atau saudaranya perlu disembuhkan dari pemakainya, apa salahnya untuk direhab Mbak ya. Jadi kalau dikatakan wajib nih, kalau wajib berdosa kalau nggak direhab Mbak ya. Jadi ya dikatakan wajib enggak Pak, tergantung lah kebutuhan dari keluarga atau anaknya nih. Oh ini sudah sakit nih, kalau nggak direhab nih bakar parah nih sakitnya, makanya harus direhab. Tapi kalau main dengan usaha lain, mungkin dengan diri sendiri atau keluarga bisa menyembuhkannya, alhamdulillah. Iya itu aja Mbak. Baik, jadi sudah dijelaskan ya. Yang mau nanya lagi boleh di 3699977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 dan kami informasikan saat ini 31 menit beranjak dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau misalnya untuk orang pecandu ini Pak Yasmin ya. Iya, Mbak. Mungkin bisa diceritakan juga atau disampaikan siapa saja sih yang berperan ini dalam peningkatan kualitas hidup seseorang pecandu atau yang sudah direhab nih Pak Yasmin? Untuk kualitas hidupnya si pecandu tadi Mbak ya, ya yang pasti itu dirinya sendiri Mbak. Diri sendiri ya. Dia harus ada komitmen nih kalau ingin hidupnya maju, ingin hidupnya berkembang atau ada keinginan ya harus meningkatkan hidupnya. Yang kedua ya mungkin orang tua. Terus juga pasangannya kalau yang udah menikah ya, mungkin ya keluarga besarnya ya, keluarganya secara besar ya, mungkin saudara-saudaranya atau apanya ya, ya bisa juga masyarakat di sekitarnya. Tapi kalau dia selama dia direhab itu ya jelas ya itu petugas rehab tersebut ya, dari dokter sampai mungkin perawat, konselor, psikolog, peksosnya ya berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup si klien tersebut. Baik, jadi semua berperan ya. Kalau misalnya ada keluarga yang mungkin dari pecandu jangan dijauhi tapi dikasih tempat dan ditemani untuk bisa rehab ya Pak Yasmin ya. Dalam keluarga jangan dikucilkan. Iya betul, jangan dikucilkan. Pak Yasmin, ada pertanyaan dari Pak Irfan di Bukit. Selamat pagi Pak Yasmin, mau nanya nih. Pak Irfan. Sebenarnya selama menjadi pendamping atau rehab di rumah sakit, apa sih yang mereka dapatkan atau mereka yang bercerita dari penggunaan narkoba? Apakah mereka mendapatkan ketenangan, reaksi, mungkin bisa dikatakan reaksi ya Pak Yasmin ya, dari seorang pecandu tuh mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba tuh apa yang mereka dapatkan Pak Yasmin? Kalau yang kita dapatkan dari petugas yaitu sudah pemahaman tentang dampaknya ya, pemahaman tentang narkoba juga sendiri. Terus juga mereka juga di sana kan nih banyak nih pasien nih, jadi mereka juga ya kontak-kontak nih, oh aku dulu cek ini gara-gara narkoba, aku dulu pegawai di sini dipecat nih, mungkin kerja di sini dipecat, mungkin gara-gara makan narkoba aku ditinggalkan oleh istri cerai. Itu jadi mereka tuh melihat langsung nih dampak-dampaknya sesama dengan klien lain. Selain dari kita tentang pemahaman, juga mereka juga nanti ada juga mengadakan seminar-seminar atau juga paparan dari mereka sendiri nih, di konseling nih, dan mereka support nih sama kawan-kawan nih
saya ini gini-gini, tolong. Jadi kawan-kawannya kasih support juga untuk mereka. Tapi Pak Yasmin sendiri pernah nggak nanya sama para pengguna narkoba atau pecandu yang direhab, apa sih lemaknya gitu? Pakai narkoba ini apa yang enaknya gitu Pak? Pernah nggak Pak? Mereka cuma di awal aja Pak. Awalnya aja ya? Mbak, awal tuh enak, dikasih gratis. Akhirnya diiming-imingi pertamanya gratis. Enak, terus pengen beli. Tapi kadang sudah jenuh Pak, makanya mau rehab kan sudah bosen nih. Uang habis, kerjaan dipecat. Betul. Rumah tangga berantakan. Nah, jadi mereka mau rehat. Iya. Baik, ini ada pertanyaan masuk lagi di 082179279010 dari Armasi. Di skip mau nanya nih Pak, kalau untuk pecandu narkoba kabarnya sama ya sama para pecandu judol. Mohon pencerahannya, dan mungkin kalau untuk judol sendiri rehabnya seperti apa? Oke, sama nggak sih Pak? Oke, sebenarnya tuh hampir sama lah, kayak sama-sama penyakitnya adiksi Pak ya. Nah, tapi biasanya sepaket nih, mereka nih kalau udah make judol, nah, larinya ke judol. Nah, tapi untuk di rumah sakit kita nih belum berjalan nih untuk judol, tapi udah ada rencana. Tapi kita masih dalam satu atap nih, jadi sekalian nih kalau make nih sama judolnya kita rehab. Tapi kalau khusus program judol nih kita belum. Oh, judulnya sendiri belum ya Pak ya. Tapi kalau sudah ada judol dan narkoba langsung ya Pak ya. Biasanya sepaket, mereka tuh pasti tuh. Betul. Iya Pak, kalau udah make Pak biasanya mau judi, iya, mau betul. judol, ya. Atau dari judol ke narkoba ya Pak ya? Iya, tapi biasanya narkoba dulu. Narkoba dulu. Iya, Oke. banyak mereka gitu. Tapi kalau nggak make Pak, enggak Pak. Tapi udah make sudah sepaket katanya. Aman ya, kalau Iya. misalnya nggak pakai narkoba. Tapi sayangnya kalau sudah sepaket itu, aduh, ini sangat parah sekali ya. Pak, bisa ceritakan juga Pak Yasmin, mungkin adakah hambatan yang dialami pada saat petugas itu menilai kualitas hidup seorang pecandu Pak Yasmin? Ada Pak. Apa tuh Pak? Kan ada juga berdasarkan mungkin usia tadi masih kecil, atau juga faktor pendidikan. Mungkin yang nggak sekolah, tamat SD, atau kan ya kita susah nih, kita kan ada untuk kualitas hidup nih kita pakai standar WHO QL namanya quality of life ya. Nah di situ sudah ada pertanyaan, sudah terstruktur. Jadi kadang kan yang kualitas yang Pak ngomong nih IQ-nya di bawah atau pendidiknya kurang, mereka kurang memahami pertanyaan. Jadi kita harus menjelaskan sedetil mungkin, sebahasa mungkin bahasanya yang mudah dimengerti biar mereka tuh paham nih. Karena bisa dikatakan sarafnya juga udah terganggu ya Pak ya. Jadi mereka tuh apa Pak, mana Pak maksudnya Pak. Jadi kita harus sabar nih untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran tersebut. Baik, memang perlu kesabaran sendiri ya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya Pak Yasmin sendiri kalau lagi melakukan rehab biasanya apa saja nih Pak tahapan-tahapan yang awal pada saat mereka udah masuk di sana, apa yang pertama harus dilakukan Pak Yasmin? Ya pertama kita ada asesmen awal Pak. Kita kaji dulu, asesmen dulu, pemeriksaan gitu, apa zat dipakai, tingkat keparahannya, baru kita nanti menentukan program terapinya yang akan dilakukan. Jadi ada SOP-nya juga ya Pak ya? Dari awal masuk ada SOP-nya, ada beberapa instrumen yang harus dilakukan. Oke, nah kalau selama di rehab sendiri, apakah Bapak juga pernah menemukan pasien ya Pak ya, pasien rehab yang mungkin tidak mengalami peningkatan kualitas hidup, mungkin bisa dikatakan balik lagi, terus menggunakan lagi, itu ada juga nggak Pak? Nah, banyak Pak. Banyak ya Pak ya? Ada aja, mungkin banyak. Lainnya bukan hanya di kita kan, maksud yang mungkin udah besar kayak yang di luar juga, ya namanya ini kan pasti ada ya. Ya tapi kalau dari ini mungkin adalah tingkat keberhasilan nggak mungkin nol ya, pasti mungkin di bawah 25% tingkat keberhasilannya, tapi pasti ada kemajuannya. Tapi kalau yang 0% tuh yang mungkin masuk kayak gini, pulang kayak gini, nggak ada, tapi pasti ada peningkatan Pak. Karena kita kan lama 3 bulan dan tenaga petugas kita yang udah profesional. Pak, kalau misalnya para pecandu narkoba tersebut awalnya nih Pak ya masuk dalam bantuan pemerintah atau Kementerian Kesehatan. Nah, kalau saat mereka mengulang kembali pada saat rehab, apakah itu sudah secara pribadi atau masih dapat bantuan juga nih Pak Yasmin? Dia tuh dalam 1 tahun tuh untuk rehabnya cuma 1 kali, satu kali 3 bulan. Terus untuk rawat jalannya 3 kali juga dikontrol. Tapi untuk tahun depannya berlakunya dapat lagi biasanya Pak. Sampai sekarang sesuai dengan Permenkesnya itu ada masih Mbak. Tapi 1 tahun sekali ya. Yang jelas 1 tahun sekali, walaupun kalau tahun depan ketangkep lagi direhab bisa lah ya. Tapi itu khusus yang bisa direhab itu biasanya kalau ketangkap itu yang pemakai Mbak. Kalau yang mungkin
barang buktinya sudah besar, masuk istilahnya pengedar nggak bisa direhab. Berarti pemerintah ini udah baik banget ya. Iya. Ini dasar masyarakatnya aja ini yang para pecandu narkoba ini yang mau berulang nggak konsisten sama kesehatan sendiri. Nah ada pertanyaan masuk lagi di 0821792790 dari Ibu Elin di Palembang. Mau nanya Pak, boleh kasih tahu nggak sih Pak jenis-jenis narkoba saat ini apa aja? Nah takut banget ya kalau zaman dulu kan ada kayak kuaci mengandung narkoba, terus pena dengan aroma narkoba. Itu sebenarnya zaman-zaman dulu tuh hoax atau beneran ada nih Pak? Dan ini sangat mengkhawatirkan sendiri kalau terjadi di anak-anak zaman sekarang karena nggak bisa dipantau mereka jajannya apa. Dari Bu Elin di Palembang. Silakan Pak Yasmin. Oke Bu Elin, terima kasih. Untuk sekarangnya yang biasa dibawa ke rumah sakit itu yang kebanyakan itu ya sinte kalau sinte, sabu, mungkin ganja ya. Nah tapi kalau yang untuk zaman dulu hoax atau ini mungkin ada tapi mungkin kecil lah ya. Olehnya ya kita juga nggak terlalu ini yang di luar kan, kita biasanya yang dari ya mungkin info-info dari BNN atau dari Kemenkes ya yang ini zat-zat ini nih yang berbahaya ya, mungkin ada juga yang ditemukan mungkin di masyarakat ya katanya ini mengandung ini mengandung itu kan, tapi secara kita harus periksa juga di laboratorium yang benar atau tidak itu Bu. Iya. Baik, memang harus ada penelitian lebih lanjut ya Pak ya. Pak Yasmin, kalau di RS Sanadi Bahar sudah ada belum yang direhab dari penyalahgunaan vape yang mengandung narkotika Pak Yasmin? Kalau vape kayaknya belum ada. Belum ada ya. Masih kalau bisa dikatakan narkoba yang betul-betul narkoba ya Pak ya. Kalau vape mungkin juga belum masuk di ini kan. Jenis yang ini kan belum diteliti juga ya. Cuma katanya ada tapi ya sampai sekarang untuk rumah sakitnya belum ada ya. Karena vape dirawat belum ada. Belum ada pasiennya Pak ya. Jangan sampai ya Pak ya. Baik, yang ingin bertanya lagi silakan 40 menit beranjak pukul 10 waktu Indonesia Barat nih pendengar. Dan Anda juga bisa bertanya langsung di YouTube channel kami ya di Pro 1 RRI Palembang. Kita ke pertanyaannya selanjutnya. Ini nggak ada nama nih Pak. Dari 08136724 sekian. Pak Yasmin mau nanya nih Pak Yasmin. Kalau untuk penyalahgunaan narkoba sendiri kabarnya bisa bikin badan gendut ya Pak ya, untuk khususnya sabu-sabu. Wah ini pertanyaannya sedikit gimana nih, mau minta gendut dari narkoba atau gimana nih, mungkin boleh ditanggapi Pak Yasmin. Enggak itu Pak. Enggak ya? Kebanyakan tuh ya kebanyakan mereka nih kalau punya yang sebagian besar ya kebanyakan itu ya rasanya badannya habis semua. Habis ya Pak ya? Jarang yang gendut gara-gara makan narkoba, jarang. Mungkin ada lah kali tapi saya tahu saya itu kebanyakan yang badannya malah ini habis ya, dari malah tambah kurus, tambah enggak hidupnya ya perawat dirinya enggak teratur lah. Iya. Karena sarafnya tadi udah terganggu ya Pak ya. Pak Yasmin, kalau untuk yang tangan yang diseset-seset itu tuh jenis bisa dikatakan itu seperti apa sih Pak? Mereka yang menyeset tangan katanya darahnya atau apa yang diambil gitu Pak Yasmin? Boleh dijelasin? Kayak darahnya itu mungkin itu zaman dulu apa morfin apa ya yang dipakai ya. Kalau zaman sekarang nggak ada lagi ya. Udah nggak berlaku lagi yang seset-seset. Nggak ada lagi zat itu. Nggak ada lagi ya Pak ya morfin ya. Tahun berapa nih? Udah jadul ya. Tapi jangan ditiru ya pendengar ya. Oke. Nah kita break sejenak Pak. Nanti kita bakal lanjut lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami yang mau nanya-nanya silakan, karena lintas waktu tepat pukul 11 nanti kita akan bergabung ke program 3. Tetaplah bersama kami. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan 3 kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata.
Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo, kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih berbicara mengenai peningkatan kualitas hidup penyalahguna narkoba pasca direhabilitasi ya, bersama Pak Yasmin, dan ini merupakan perawat ahli muda dan konselor tersertifikasi dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Yasmin ya. Banyak ini pertanyaannya yang sudah masuk di 0821 7927 9010. Kita ke pertanyaan selanjutnya dulu. Ini dari nggak ada yang nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mbak Dela mau nanya jenis terapi yang paling efektif untuk pasien rehab narkoba. Mohon penjelasannya dari nggak ada nama nih Pak. Silakan Pak Yasmin. Oke, terima kasih.
Kalau di Rumah Sakit Ernali Bahar kita pakai program TC, Therapeutic Community, jadi program kebersamaan nih. Jadi dimana di situ sama-sama diakui, nggak ada off status tadi, jadi nggak siapapun masuk rumah sakit ruang camar itu off status, jadi mereka diakui. Jadi mungkin di luar mereka kurang diakui nih, atau ada stigma nih baik dari keluarga, masyarakat, maka di Rumah Sakit Ernali Bahar ada kebersamaan, jadi diakui. Jadi mereka tuh sama-sama nih. Kalau di rumah mungkin di sini mereka tuh segala sesuatu tuh harus melakukan sendiri, baik membersihkan tempat tidur, membersihkan ruangan mandiri, nyuci pakaian ya. Ya memang kita arahkan biar mereka terbiasa nih. Mungkin di rumah nggak kayak gitu. Terus juga kita harus peduli. Jadi kalau di rumahnya mungkin nggak peduli nih, ada apa masa bodoh ya. Nah di sini kita harus peduli. Ada teman yang sakit, ada teman yang ada masalah, kita harus peduli. Dan terus kita harus jujur, harus berani mengakui kesalahan. Jika kita minta salah, kita harus minta maaf nih. Jadi memang kita ada program kebersamaan dan memang harus ada motivasi nih untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Iya. Jadi selama di rehab ini banyak program-program, dilatih juga secara mandiri ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa itu juga menghilangkan fokus mereka ya Pak ya, agar tidak menggunakan narkoba juga ya Pak Yasmin ya. Betul Pak. Jadi memang mereka juga ada program antar, ini kita cuma mengawasi, ini programnya ada kegiatan yang antar mereka semua nih. Jadi kita sharing antar mereka. Nah, jadi biar mereka lebih paham nih. Jadi kalau kita yang sharing nih mungkin bohong nih petugas nih, tapi kalau sama-sama mereka yang sharing, memang bener nih. Baik, Pak, kalau misalnya pada saat mereka di rehab ya Pak ya, apakah juga ada rencana lanjutan nih setelah pasien itu selesai menjalankan rehab narkoba? Mungkin apa saja program yang dilakukan di luar dari rehab, atau juga dari Rumah Sakit Ernali Bahar juga tetap memantau nih Pak Yasmin? Ya di rumah sakit kita paling kontrol Mbak. Tapi kalau untuk lanjutan itu ada yang mau lanjut mau istilahnya tuh ikut ambil sertifikat konselor nih untuk kerja. Kan di banyak kan yang yayasan sosial nih yang buka-buka untuk rehab narkoba. Jadi mereka tuh ada yang pengen kerja, jadi harus ambil sertifikat dulu, ikut on job training selama 3 bulan biar dapat sertifikat konselornya, jadi bisa untuk kerja juga. Dan juga kita juga memang kita kan di rumah sakit itu masing-masing tuh ada yang megang nih, baik dokternya masing-masing, tapi ada juga konselor. Nah jadi kita ada dibuat juga nih tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek si pasien ini setelah pulang. Nah tapi kesana mereka punya tujuan nih, kita panggil juga keluarga nih. Jadi jangan kita yang menyampaikan, tapi keluarga. Jadi gimana solusinya? Jadi ada konseling keluarga sama pasien. Jadi biar ketemu nih setelah pulang mau ngapain anaknya. Jadi jangan dipaksa-paksa. Jadi pasien juga nggak bisa maksa keluarga. Jadi memang harus ada komitmen sebelum pulang sudah dibuat rencana. Biar jadi setelah pulang nggak kaget lagi. Oke, jadi sudah teredukasi, terus sudah tahu nih nanti sudah keluar harus ngapain gitu ya. Betul. Nah ada pertanyaan masuk lagi dari Bantani di Pak Jo. Selamat pagi Pak, mau nanya nih untuk dampak narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental pasien. Karena kan mengingat mereka itu kan ada yang kecanduan, terus bisa menyiksa diri sendiri, terus pada saat direhab balik lagi. Apakah itu emang bener enak atau seperti apa? Nah ini mungkin tadi sudah disampaikan Pak ya, boleh diulangi Pak? Boleh, secara fisik mungkin mereka pasti banyak keluhan Pak nih. Ngomong nih mungkin pada usia masih muda tapi mungkin giginya udah rusak. Ya. Mungkin ada keluhan fisik, sakit-sakit pinggang, sakit ini, bermacam-macam ya. Kalau secara fisik itu pasti menyerang semua organ ya. Nah kalau secara psikis ya mungkin ya tadi udah ada perubahan pola pikir, gampang emosi, atau kalau ini kehendaknya nggak turun ngamuk-ngamuk, ya bisa kayak gitu kalau secara psikisnya. Oke, jadi bisa dilihat ya. Tapi kalau dari mental Pak? Ya mentalnya kadang kan ya ada yang nggak berani kalau nggak make, ada yang terlalu percaya diri, ada yang macam-macam lah ya, overthinking lah ya. Baik, nah ini ada pertanyaan masuk lagi nih Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita mengakhiri untuk dialog pagi Palembang pagi ini. Ada dari Pak Antoni di Palembang mau nanya nih, bagaimana pendapat Bapak dengan beberapa daerah di Kota Palembang yang suka mengadakan acara dengan musik remix dan ada penjualan narkobanya bebas. Nah ini seperti apa nih Pak Yasmin? Silakan ditanggapi Pak. Ya, kalau pendapat saya itu ya sangat mengganggu ya, sangat berdampak pada lingkungan tersebut. Yang kemudian juga ya harus ada peran aktif nih dari warga tersebut nih, atau yang punya acara nih, jangan sampai nih ngadain kayak gitu-gitulah. Karena berdampaknya kan pada
keluarga kita, diri kita juga, dan masyarakat sekitar yang pasti berdampak kan. Ya untuk menghindari dampaknya ya diusahakanlah sebelum ada incaran nih dari Pak Lurah atau Pak RT-nya nih atau sepakat nih kita boleh ngadain acara, tapi jangan ada pesta-pesta narkoba lah di situ, karena kan bahaya untuk lingkungan tersebut. Betul, apalagi kalau sudah dicap orang luar ya Pak ya, Iya, kampung benar. itu bahaya nih. Iya. Oke, Pak Yasmin, karena lintas waktu kita sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita juga akan bergabung ke program 3. Mungkin Pak Yasmin selaku perawat Ali Muda dan konselor tersertifikasi dari Rumah Sakit Erlangga Bahar Palembang, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, mungkin yang sebagian dari kita ada yang menggunakan obat penyalahgunaan narkoba, atau yang jangan sampai deh mereka menjadi salah satu bagian dari penyalahgunaan narkoba. Silakan Pak Yasmin. Oke, terima kasih. Baik, untuk pemirsa, usahakan untuk menjauhi narkoba, karena narkoba itu ya nggak ada yang namanya untuk meningkat doping atau meningkatkan kinerja, itu nggak ada, itu hanya di awal aja. Terus juga bagi yang pengguna ya siap-siaplah berpikir positif lah bahwa dampak yang udah dialami mana yang lebih banyak negatif atau banyak positifnya. Dihitung-hitung sendirilah. Ya kalau banyak negatifnya ya berusahakanlah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi jangan anggap masalah itu sebagai penderitaan ya. Masa lalu udah jangan anggap sebagai penderitaan, tapi sebagai pembelajaran untuk mencapai masa depan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Betul, baik. Terima kasih Pak Yasmin. Kalau nanti pendengar kita yang ingin ketemu Pak Yasmin bisa langsung ke RS Erlangga Bahar ya Pak ya. Ya betul, boleh. Mungkin ada jam prakteknya Pak? Saya nggak jelas, nggak pasti jam prakteknya, tapi insya Allah ada teman-teman yang lain. Ya istilahnya karena saya ini ada kerjanya shift juga, kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Tapi ada teman-teman yang lain pasti. Nanti bisa langsung datang aja ke RS Erlangga Bahar Palembang ya. Khususnya kalau untuk rehab tuh di ruang camar. Ruang Tapi camar. kalau untuk di polikliniknya di jam kerja ada dokter mulia spesialis jiwa yang sudah konsulin adiksi. Itu bukanya dari hari Senin sampai hari Kamis. Oke, Pak Yasmin, terima kasih waktunya ya bersama Pro 1 RRI Palembang untuk hari ini. Nanti di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang tentang lainnya Pak Yasmin ya. Oke, sama-sama. Baik, selamat pagi, selamat Pagi. beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin belum sempat mendengarkan dialog Palembang, dialog sanksi hari ini, bisa dengar